Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, jaga canggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, jaga canggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon
Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian doa. Kita akan berdoa bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu setia, Allah yang baik, Allah yang berpegang pada janjinya. Mari kita memuji-muji Dia dengan pujian, sebab Tuhan baik. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Dia. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tutlah sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
hadipannya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tutlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Puji kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala kasih setiamu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu setia, yang baik, yang berpegang kepada janji-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami juga berpegang kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk taat, untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan yang memelihara kami sehingga kami dapat bertemu kembali Tuhan di dalam kebaktian doa ini. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan yang boleh memberkati ya Bapa. Berdoa Tuhan menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga menolong dia, berkati dia ya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan kita juga boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu siapakah andalanmu? Nats Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat 9a. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku pergi ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita baru saja baca tadi merupakan satu kisah di mana dikatakan Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem pada hari raya orang Yahudi. Ini merupakan satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi 1 tahun 3 kali mereka ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dikatakan di kota Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, di situ ada sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda dalam bahasa Ibrani, yang artinya House of Grace atau rumah kasih karunia. Kenapa kolam ini disebut rumah kasih karunia? Sebab mereka percaya dan mereka rindu di tempat itu mereka boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, yang menarik bagi kita bahwa kolam ini terletak dekat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba disebut pintu gerbang domba karena orang-orang yang membawa domba-domba mereka ke bait Allah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, biasanya membawa domba-domba melalui pintu ini. Itulah sebabnya pintu gerbang ini disebut pintu gerbang domba. Dan dikatakan juga bahwa kolam ini ada 5 serambi. 5 serambi itu ya bukan bentuknya seperti pentagon segi 5 dengan 5 sisi, tetapi bentuknya adalah segi 4. Tetapi mengapa ada 5 serambi? Karena serambinya itu bukan hanya di sekelilingnya, yaitu ke-4 sisi, tetapi di tengah-tengah ada satu lagi serambi. Jadi total semuanya ada 5 serambi. Nah, serambi yang di tengah ini membuat kolam itu terbagi menjadi 2. Kolam yang disebut kolam selatan dan kolam utara. Kolam selatan biasa digunakan sebagai ritual orang-orang Yahudi. Tetapi kolam utara itu sebagai kolam penampungan air yang nantinya akan dialirkan ke kolam selatan, digunakan untuk kebutuhan ritual mereka. Nah, saudara, bukan hanya demikian, ya, dikatakan di dalam pembacaan tadi, di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit. Sebenarnya serambi-serambi itu dibangun dengan tujuan untuk para gembala atau para musafir yang baru saja menempuh perjalanan yang panjang, yang jauh, yang melelahkan, mereka bisa beristirahat di serambi-serambi tersebut. Tetapi ternyata bahwa serambi-serambi tersebut itu sekarang dipenuhi oleh sebagian besar orang sakit. Bahkan di dalam pembacaan tadi dikatakan mereka adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan ada juga orang-orang yang lumpuh. Dan mungkin masih banyak orang-orang sakit lainnya. Nah, kenapa mereka itu ada di sana? Kenapa mereka berkumpul di sana? Karena mereka sedang menantikan goncangan air kolam Bethesda ini. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ketika air kolam itu goncang, bahkan barang siapa yang turun pertama kali ke dalam kolam itu, maka orang itu akan sembuh dari penyakitnya. Memang para arkeolog mengatakan
di bawah atau di dasar dari kolam itu ada sumber gas atau mineral yang sewaktu-waktu mengeluarkan gas atau mineral. Sehingga bentuknya itu seperti gelembung-gelembung yang keluar menggoncangkan air dalam kolam itu. Nah, orang-orang pada waktu itu mereka percaya bahwa ada malaikat yang turun ke dalam kolam dan menggoncangkan air. Sehingga barang siapa yang turun pertama kali akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, saya percaya kalau orang-orang sakit ini punya iman seperti itu dan mereka tentu saja berharap mereka bisa sembuh, bukan? Itulah sebabnya mereka berkumpul di sana. Mengapa jumlahnya banyak? Karena tentu saja setiap kali air bergoncang, yang pertama kali masuk yang sembuh. Bagaimana dengan sisanya atau orang-orang lainnya? Nah, mereka harus menanti lagi. Jadi, kalau kita berpikir demikian, kita tahu bahwa kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil. Walaupun kemungkinan sembuh itu sangat kecil, mereka tetap berharap karena mereka percaya kalau air itu goncang dan mereka masuk ke dalamnya, merupakan orang yang pertama, maka dia akan sembuh. Dan mereka menanti dan menanti karena mereka percaya dan mereka berharap. Di antara sekian banyak orang yang sakit yang ada di situ, dikatakan ada seorang yang sudah di sana dan sakit selama 38 tahun lamanya, terbaring. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, di antara orang yang banyak, Tuhan Yesus melihat orang ini. Alkitab mencatat bahwa Tuhan bukan hanya melihat orang ini di antara orang yang banyak, tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa sudah lama dia dalam keadaan yang demikian. Artinya Tuhan tahu bahwa dia sudah lama sakit. Tuhan tahu bahwa dia sudah lama berbaring. Dan Tuhan juga tahu bahwa dia sudah lama ada di situ. Dan dia sudah lama berharap. Dan dia sudah lama ingin disembuhkan dari sakitnya. Tuhan bukan hanya melihat, tapi Tuhan juga tahu akan kondisi pergumulan, kerinduan hati daripada orang ini. Itulah sebabnya Tuhan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Harusnya orang ini menjawab, ya Tuhan, aku mau sembuh, sembuhkanlah aku. Ya bukan? Maukah engkau sembuh? Aku mau Tuhan. Tetapi apakah jawaban daripada orang ini kepada Tuhan Yesus? Dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dia menjelaskan kepada Tuhan bahwa selama ini tidak ada orang yang menurunkan dia ketika air dalam kolam itu goncang. Jadi dia menanti di sana dan dia berharap dan dia mengandalkan orang lain. Ada yang mau menolong dia. Ada orang yang tergerak hatinya, mau menurunkan dia ketika air dalam kolam itu goncang. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Dia sudah menanti dan menanti di sana. Kalau kita berpikir tentu saja, berapa banyak orang yang mau memperhatikan dia dan mau menolong dia, menurunkan dia. Karena orang-orang yang ada di sana semuanya adalah orang-orang sakit. Mereka masing-masing juga punya kebutuhan. Mereka masing-masing punya pergumulan. Dan mereka masing-masing ingin juga disembuhkan. Jadi ketika orang yang 38 tahun ini sakit dan mengandalkan orang, mengharapkan orang untuk menolong dia, menurunkan dia ke kolam ketika air itu goncang, itu tidak pernah terjadi.
Jadi ketika dia mengandalkan manusia, ternyata manusia tidak bisa diandalkan. Lalu apa yang dia katakan kemudian kepada Tuhan? Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia mulai sadar dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Dia harus berusaha sendiri. Lalu ketika air itu goncang, dia katakan, aku berusaha untuk menuju ke kolam itu. Tetapi ya, orang lain sudah turun mendahului aku. Tentu saja dia dalam keadaan lumpuh. Saya tidak bisa bayangkan dan saya juga tidak mengerti bagaimana caranya dia bisa bergerak, bagaimana dia bisa berusaha untuk mencapai atau masuk ke dalam kolam ketika air kolam itu goncang. Kalau dia harus bersaing dengan orang sakit lainnya, dengan orang yang timpang saja, ya pasti kalah. Sebab apa? Sebab orang timpang walaupun dia jalannya tidak bisa lancar, tidak cepat, tetapi dia lebih baik kondisinya daripada orang yang lumpuh ini, yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita lihat orang yang lumpuh ini, pertama-tama dia mengandalkan manusia. Dia berharap ada orang yang berbelas kasihan, ada orang yang mau menolong dia, yang menurunkan dia ke dalam kolam ketika air itu goncang sehingga dia sembuh. Ternyata harapan dia, andalannya, dia sirna. Kemudian dia sekarang berpikir bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri, tidak boleh mengandalkan orang. Dan ketika dia berusaha dan mengandalkan dirinya sendiri, ternyata itu pun gagal. Karena apa? Karena dia sangat terbatas. Dia tidak mampu. Dan ada orang yang lebih daripada dia yang bisa mencapai kolam ketika air kolam itu goncang. Jadi mengandalkan kekuatan diri sendiri pun tidak bisa terpenuhi. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang. Tuhan katakan kepada dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini merupakan satu tantangan yang Tuhan berikan. Engkau mengandalkan manusia dan tidak ada seorang pun yang menolongmu, tidak ada seorang pun yang membantumu. Engkau mengandalkan dirimu sendiri dan gagal karena orang lain yang mendului masuk ke dalam kolam itu. Dan sekarang Tuhan katakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tantangan Tuhan ini kepada orang yang lumpuh ini, yang sudah 38 tahun menanti dan menanti supaya dia bisa sembuh. Itu merupakan satu tantangan iman. Apakah dia percaya dan mau taat pada apa yang Tuhan katakan? Kalau dia tidak percaya, Tuhan katakan bangunlah. Lalu dia katakan bagaimana aku bisa bangun? Aku sudah lama lumpuh. Kalau Tuhan katakan angkatlah tilammu. Aduh, bangun saja tidak bisa. Bagaimana mungkin aku bisa mengangkat tilamku? Lalu dikatakan berjalanlah. Sekali lagi. Selama ini dia lumpuh. Tidak bisa bangun. Bagaimana mungkin dia bisa berjalan? Hanya kalau dia percaya dan dia mau taat mengandalkan Tuhan, maka dia bisa melakukan itu. Dan Tuhan katakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini merupakan satu tantangan yang Tuhan berikan kepada orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Apakah dia mau percaya kepada Tuhan? Apakah dia sekarang mau mengandalkan Tuhan? Ketika dia mau percaya dan mengandalkan Tuhan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi kita lihat ketika orang ini mengandalkan Tuhan,
percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mujizat itu terjadi dan orang ini sembuh. Orang ini bukan hanya bisa bangun, dia bisa mengangkat tilam dan dia bisa berjalan. Jadi saudara, apa yang kita pelajari di dalam kisah ini? Kita seringkali berdoa, kita berharap pada kasih karunia Tuhan. Seperti orang-orang sakit yang ada di Serambi itu. Ya, di kolam Bethesda. Di rumah kasih karunia. Kita menantikan kasih karunia Tuhan di sana. Tetapi apakah hati kita itu betul-betul berharap kepada Tuhan? Atau kita berdoa, tapi sebenarnya hati kita, pikiran kita lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Atau kalau kita sudah berdoa, kita berharap, kita menanti cukup lama, kita mulai tidak lagi sabar. Kita ingin berusaha mengandalkan diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Seperti orang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun terbaring di sana. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya mempunyai waktu yang tepat. Seperti renungan yang pernah saya bawakan sebelumnya. Ketika kita berdoa, Tuhan mengabulkan doa kita. Tetapi tidak selalu sesuai dengan cara yang kita inginkan, yang kita mau. Dan Tuhan mengabulkan doa kita. Bukan pada waktu yang kita tentukan, tetapi sesuai dengan waktu Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih tinggi dari apa yang kita bisa pikirkan. Jadi tetaplah kita percaya. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan ketika kita berdoa. Sampai di sini saya teringat akan satu ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh indah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia diberkati seperti pohon yang di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan dia tidak usah khawatir. Dan dia akan terus menghasilkan buah. Sesuatu yang indah. Mungkin pohon ini akan mengalami panas terik, tetapi dia bisa bertahan dan dia bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Hendaklah kita mengandalkan Tuhan. Untuk itu, tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia atau diri kita sendiri. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Walaupun doa kita mungkin saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi suatu hari Tuhan akan menggenapi apa yang terbaik
bagi anak-anaknya. Teruslah, tetaplah berdoa sampai kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mempunyai waktu yang paling tepat bagi kita semua. Tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami pengajaran rohani supaya kami betul-betul bukan hanya berharap kasih karunia Tuhan, tetapi untuk memperoleh kasih karunia Tuhan kami ingin belajar mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang baik, Allah yang tahu keadaan kami, pergumulan kami, dan Engkau pasti akan menolong. Seperti Engkau sudah menolong orang yang 38 tahun terbaring karena lumpuh. Tuhan juga akan menolong kami. Berikan kami iman Tuhan untuk tetap percaya, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya kembali mengajak kita mengangkat satu pujian, Allah yang setia. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna kuasamu, agar indah bagimu. Engkau menjadikan serupa gambaranmu dan berharga di mataku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna kasih-Mu, ada indah bagimu. Ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah
Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap pemberian yang baik yang kita terima dari Tuhan. Atas setiap anugerah yang sempurna yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari demi hari, detik demi detik. Saudara, kita mau mengucap syukur atas berkat jasmani, berkat rohani yang kita terima. Mari kita juga bersyukur saudara atas acara Welcome College Party saudara yang minggu lalu kita doakan saudara, yang kita bersyukur acara semua berjalan dengan baik. Banyak anak-anak college yang datang dan kita mengucap syukur atas acara yang hari Sabtu lalu berjalan dengan baik. Mari juga kita mau bersyukur saudara atas doa yang telah Tuhan jawab kepada kita. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Saudara, mungkin ada pada saat ini saudara tahu dan mungkin tidak ada namanya di sini, namun saudara kita sama-sama sebut nama mereka, kita doakan mereka, bagi mereka yang sedang kelemahan tubuh, atau mungkin ada juga yang bagi mereka yang mengalami sakit penyakit seperti terkena COVID, yang terbaring di rumah, tidak bisa keluar, tidak bisa ke gereja. Mari saudara kita doakan mereka agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, pengharapan, dan iman yang teguh. Saudara, kita juga mau berdoa bagi kesehatan setiap kita dan juga anggota keluarga kita. Kita doakan agar Tuhan terus boleh melindungi kita, memberikan kesehatan yang baik. Mari saudara kita berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumul ya Tuhan di dalam segala sakit penyakit ya Tuhan. Bagi mereka yang pada saat ini yang mungkin terbaring, beristirahat di rumah, yang kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau boleh menolong campur tangan ya Tuhan di dalam segala kelemahan. Kuasa-Mu begitu sempurna ya Tuhan. Dan anugerah-Mu ya Tuhan selalu ada mencukupi bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu juga ya Tuhan yang sedang menderita sakit COVID. Tuhan, Kau boleh memulihkan ya Tuhan dari sakit penyakit mereka. Kami mau berdoa Tuhan, terlebih lagi bagi mereka yang menjaga, bagi mereka yang take care, bagi anggota keluarga yang sedang sakit, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka juga ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap kesehatan bagi kami semua, bagi anggota keluarga kami, dan juga setiap kami yang mengikuti di dalam kebaktian doa, juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau terus boleh memberikan kami perlindungan ya Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik, tubuh kami ya Tuhan terus diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita juga mau berdoa bagi setiap anggota jemaat, anggota keluarga, anggota teman rekan kerja yang mungkin pada saat ini belum mengenal Tuhan dan mungkin masih tetap keras hati tidak mau menerima akan Injil. Kita mau berdoa bagi mereka agar Tuhan boleh membuka mata rohani mereka sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Dan terutama saudara, kita mau berdoa untuk setiap diri kita, agar Tuhan boleh memakai setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap hidup kita, boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk jemaat-Mu, mungkin ada anggota keluarga kami, atau mungkin ada teman kami, atau mungkin ada orang rekan-rekan kerja kami yang belum mengenal Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh membuka jalan, agar mereka ya Tuhan, mata rohani mereka boleh dicelikan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Kami mau berdoa dalam kehidupan mereka, kiranya Kau terus boleh membuka mata mereka boleh mengenal akan kebenaran. Dan kami mau berdoa Tuhan khususnya bagi setiap kami yang telah Kau tempatkan di tengah keluarga, di tengah komunitas, dan dimanapun Tuhan tempatkan, ya Tuhan mungkin ada beberapa yang belum mengenal Tuhan.
Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau boleh memakai setiap tingkah laku kami, Engkau boleh memakai perkataan kami dan sikap hidup kami, boleh menjadi saluran berkat bagi mereka ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi terang-terang Injil dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada minggu ini rekan-rekan pengurus akan mengadakan meeting setiap bulannya. Saudara, ada bagian dari kita juga untuk mendoakan bagi setiap pengurus. Kita doakan saudara agar semua meeting pengurus boleh berjalan dengan baik untuk setiap adanya evaluasi yang ada setiap mungkin ada rencana pelayanan ke depan. Kita doakan saudara agar Tuhan boleh menolong campur tangan dalam setiap diskusi, dalam setiap keputusan yang harus diambil. Boleh sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Saudara doakan untuk setiap pengurus, doakan setiap hamba Tuhan, diakan panatua, agar memiliki kesatuan hati di dalam mereka melayani. Saudara, kita juga doakan bagi setiap pengurus yang Tuhan tempatkan di dalam bidang-bidang pelayanan yang ada. Kita doakan saudara, mereka tetap setia melayani Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati di dalam setiap bagian yang Tuhan tempatkan ini menjadi berkat bagi jemaat dan bagi umat Tuhan. Mari saudara, kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi rapat pengurus pada minggu ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan agar Engkau boleh memberkati, memberikan hikmat bagi para setiap pengurus yang telah Kau panggil dan telah Kau pimpin mereka ya Tuhan untuk melayani di gerejamu di ICLA Ho Kim Tong. Kami mau berdoa Tuhan di dalam setiap diskusi yang ada ya Tuhan, di dalam setiap keputusan yang harus diambil, jalannya diskusi, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan boleh memimpin di dalam setiap jalan yang ada ya Tuhan, agar sungguh Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan, setiap pengurus, hamba Tuhan, diaken, panatua, pengurus, semua memiliki kesatuan hati yang baik di dalam melayani, dan Kau sudah tempatkan mereka di ladang pelayanan yang sedang mereka yang Kau percayakan bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar Kau boleh memakai mereka menjadi saluran berkat, memberkati ya Tuhan kehidupan mereka juga, memberkati juga ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk pelayanan gereja. Untuk minggu ini kita doakan terus untuk dukung hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saudara, dukung saya di dalam pelayanan mimbar, pelayanan khotbah minggu ini, dan juga Reverend Andy Pierce yang akan berkhotbah di dalam kebaktian bahasa Inggris. Dan juga ada saudara guru-guru sekolah minggu yang mengajar untuk anak-anak sekolah minggu yang hadir. Kita doakan agar Tuhan boleh memakai setiap hamba-hambanya di dalam melayani, dan di dalam setiap persiapan mereka, Tuhan juga boleh berbicara kepada mereka dan memakai mereka menjadi saluran pemberitaan Injil. Saudara, kita mau berdoa untuk jemaat agar terus memiliki antusias dan juga mereka rindu terus datang kembali beribadah secara in person. Bagi mereka yang sehat, kiranya kita doakan terus agar Tuhan boleh menggerakkan hati mereka, mulai datang beribadah di dalam ibadah gereja secara in person. Mari saudara, kita doakan untuk kedua hal ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk para hamba-Mu yang akan melayani setiap minggunya. Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kau boleh memberkati dalam segala persiapan firman Tuhan, agar sungguh ya Tuhan firman Tuhan yang mereka persiapkan boleh berbicara kepada hamba-Mu dan juga boleh berbicara kepada jemaat yang akan hadir. Kau boleh memberkati hamba-Mu, berkati juga Reverend Andy Pierce, berkati juga ya Tuhan untuk setiap guru sekolah minggu yang akan mengajar di dalam minggu ini ya Tuhan. Kau boleh memberkati mereka sehingga jemaat boleh bertumbuh ya Tuhan, boleh mengenal dan rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh ya Tuhan, agar jemaat-Mu juga dapat kembali beribadah secara in person, dan mereka memiliki antusias ya Tuhan di dalam beribadah. Kiranya Kau boleh menolong campur tangan di dalam segala semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi Amerika, khusus bagi di bagian California yang saudara masih saat ini ada kebakaran yang masih berlangsung dan belum teratasi. Kita doakan saudara agar sungguh kebakaran ini dapat segera padam dan masalah kebakaran dapat segera teratasi. Saudara, banyak dari mereka yang harus dievakuasi tempat tinggalnya, banyak sekali kebakaran itu terkena tempat tinggal mereka, di mana mungkin mereka bekerja. Ada banyak sekali saudara dampak-dampak yang dirasakan. Nah saudara, kita dukung doa bagi mereka agar Tuhan boleh menolong di dalam proses evakuasi, mungkin juga Tuhan sediakan tempat tinggal, dan Tuhan boleh memberikan pertolongan.
Kita doakan Tuhan agar setiap pemadam kebakaran juga mereka yang bertugas dapat Tuhan lindungi dan memberikan kekuatan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan bagi mereka ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi di daerah California ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi kebakaran-kebakaran yang terjadi di beberapa daerah, khususnya California dan juga Northern California pada saat ini, yang masih terjadi kebakaran ya Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya Kau boleh sendiri campur tangan, agar sungguh kebakaran ini boleh segera padam ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk proses evakuasi yang berlangsung mungkin kepada bagi beberapa orang, beberapa keluarga yang mereka juga kehilangan tempat tinggal, kehilangan barang-barang yang mungkin yang mereka punya. Ya Tuhan, kiranya Kau sendiri yang boleh menyediakan, kiranya Kau sendiri yang memberikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga bagi pemadam kebakaran, bagi mereka yang bertugas di sana ya Tuhan, dan mereka kiranya Kau boleh melindungi mereka di dalam mereka bertugas melindungi dari segala mara bahaya. Kami mau berdoa juga untuk pemerintah ya Tuhan, di dalam gubernur, di dalam mengatur segala sesuatunya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati mereka, memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di Jackson, Mississippi masih mengalami krisis air, di mana pada saat ini mereka membutuhkan pembetulan infrastruktur air bagi di rumah-rumahan ya. Saya dengar berita bagaimana kalau mereka itu membuka airnya ketika di rumah itu air yang keluar itu bukan warna putih benar bening, tapi warnanya sudah hitam gitu ya. Nah, saudara, ada banyak sekali kerusakan yang terjadi, sungguh pasti akan kerepotan saudara ya, kalau misalkan mau mandi, kalau mau cuci piring, kalau mau cuci baju, dan semua butuh air. Dia mau butuh minum, segala macam semua membutuhkan air. Nah, kita doakan saudara untuk di daerah Jackson, Mississippi ini, di mana krisis air ini boleh segera teratasi dengan baik, dan kita doakan semua kebutuhan akan segera teratasi. Pemerintah juga yang menangani akan hal ini, gubernur boleh memberikan keputusan tepat agar sungguh semua ekosistem, semua infrastruktur, semua boleh pulih kembali. Ada saudara, kita akan doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk Jackson, Mississippi dalam tangan-Mu ya Tuhan, di mana mereka masih mengalami krisis air. Kami mau berdoa agar dalam proses pembentulan air ini ya Tuhan, infrastruktur ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau berdoa di tengah kesulitan yang mereka harus hadapi. Kami mau berdoa ya Tuhan agar Engkau boleh menolong, campur tangan, diberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam banyak hal ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau boleh memberikan wisdom kepada pemerintah juga yang harus menanganinya, dan juga setiap orang volunteer juga yang membantu akan hal ini, sehingga boleh air dapat terdistribusi dengan baik ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan Jackson, Mississippi ke dalam tangan-Mu, dan kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang berada di Jackson, Mississippi, mereka juga pun boleh percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan ada. Mari kita berdoa. Kami mau menyerahkan ya Tuhan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada banyak hal yang mungkin kami sulit untuk ungkapkan, namun Engkau tahu ya Tuhan, dan kami mau membawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan anugerah-Mu yang sempurna kepada kami, dan kami mau percaya kepada-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita untuk mengangkat satu pujian penutup, Pelangi Kasih.
Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk dari kita juga bisa saling mendoakan saudara satu dengan yang lain. Dan saudara, saya rindu juga kita bisa berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki prayer request yang mau didoakan mungkin secara pribadi atau mungkin saudara mau didoakan di dalam kebaktian doa ini agar kita bisa berdoa sama-sama. Mari saudara dapat mengkontak saya ya agar kita bisa sama-sama mendoakan untuk Bapak Ibu Saudara, kita saling menguatkan di dalam kebaktian doa ini. Jadi saudara jangan sungkan, boleh kontak saya kapan saja ya. Nah saudara, pada tanggal 2 Oktober, ya itu pada minggu pertama bulan Oktober jam 10 pagi, saudara kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara, ini adalah combined service, ya kebaktian gabungan, dan pendeta Yahya Santoso yang akan membawakan firman Tuhan dan juga memimpin perjamuan kudus pada hari itu. Saudara, kita doakan agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Dan saudara, untuk mendapatkan elemen perjamuan kudus, saudara dapat meregistrasinya kepada Ibu Lian dengan nomor yang ada tertera di layar ini, saudara. Saudara, jika mungkin ada saudara yang berhalangan juga untuk hadir dan saudara ingin mengikutinya secara online di rumah, saudara juga dapat kontak pada Bu Lian untuk mendapatkan elemen perjamuan kudus. Bapak Ibu, pada tanggal 7 Oktober, 14 Oktober, dan 28 Oktober, kita ada beberapa pembicara-pembicara yang baik yang akan membawakan beberapa topik spesial, saudara, untuk bulan keluarga. Ya, di dalam bulan keluarga Oktober ini, saudara. Nah, saudara, sudah dijelaskan bahwa pembicara-pembicara adalah pembicara yang baik, saudara. Nah, saudara, mari kita sama-sama langsung boleh saja daftar. Nah, saudara, di layar ini sekarang ada QR code. Ya, QR code ya saudara. Nah saudara, harinya adalah hari Jumat jam 7.30 malam via Zoom. Saudara, kita perlu untuk scan ya saudara, untuk mendaftarkan diri saudara, karena kita perlu tahu jumlah berapa orang yang akan hadir. Dan nanti mungkin tidak hanya ada dari jemaat ICLE saja saudara, tapi adalah juga banyak juga mungkin ada juga yang lain yang ingin ikut di dalam seminar ini. Saudara, bagaimana caranya? Saudara tinggal ambil HP saudara. Kalau saudara bisa buka kameranya, ya sekarang ya, boleh sekarang boleh coba saudara ya. Saudara buka kameranya, lalu saudara langsung ke layar ya QR code ini, ya coba ke layar berikut ini, lalu saudara bisa langsung, nanti di sana ada linknya, saudara tinggal klik saja link tersebut. Nah saudara, setelah saudara klik QR code tersebut, nah saudara nanti akan dibawa ke dalam website seperti ini, ya untuk website pendaftaran. Nah, saudara di sini dijelaskan tentang topik-topik yang akan dibawakan, jam berapa saja, ya. Lalu saudara bisa menuliskan nama saudara, nomor handphone saudara, lalu saudara lokasinya, ya kita lokasi ICL tinggal diklik saja ya saudara. Lalu saudara dapat memilih seminar yang dihadiri. Saudara tinggal centang saja. Saudara bisa memilih salah satu, misalkan saudara mau yang tanggal 7, yang Ibu Charlotte, ya saudara tinggal klik saja, atau saudara mau memilih tanggal 28, saudara tinggal klik saja dua-duanya. Atau mungkin saudara mau ikut di ketiga-tiganya, ya saudara mau hadir, mau belajar sama-sama untuk akan hal ini. Nah itu baik saudara ya. Saudara tinggal centang semuanya, ya setelah itu saudara tinggal klik submit. Sudah selesai ya saudara, jadi tinggal seperti itu saudara registrasinya. Nah saudara daftar dari sekarang, saudara bisa langsung gunakan QR code saudara, daftar secara online, dan saudara nanti dapat hadir dan save the date untuk tanggal tersebut. Baik saudara, demikian saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Tetap sehat, ya Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.